Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Samrabu kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Badrus Bangkit. Kabar gembira bagi rakyat dan warga Bangkalan. RSUD Samrabu Bangkalan sekarang sudah memiliki gedung baru dan sudah mulai beroperasi sejak Januari tahun 2025 ini. Bagaimana optimalisasi pelayanan di gedung baru ini? Mampukah menjawab persoalan-persoalan yang menjadi keluhan dari masyarakat, diantaranya adalah membeludaknya pasien IGD, berikut juga antrian panjang di front office RSUD Samrabu Bangkalan ini, dan sejumlah keluhan masyarakat yang perlu kita cermati dan kita sikapi bersama untuk bagaimana RSUD Samrabu Bangkalan ini lebih baik lagi ke depan. Untuk hal itu, kita akan berbincang eksklusif bersama dengan Dr. Feby Eliana, dokter gigi yang sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Samrabu Bangkalan. Selamat siang, selamat datang di Hai Samrabu Dokter. Kabar baik? Sehat, alhamdulillah. Ya, selanjutnya akan saya sapa hadir di tengah-tengah kita semua di sini Bapak Rokib SE, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Kabar baik, Pak Rokib? Alhamdulillah baik. Selain Pak Rokib juga hadir Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Mathari. Selamat datang di Hai Samrabu, Pak. Berikut juga hadir Bapak Lukman Hakim, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Moh Islahuddin, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Ahmad Hulaifi, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan, dan Bapak Son Haji, Anggota Komisi 4. Terima kasih semuanya sudah hadir di Hai Samrabu. Di awal saya ingin ke Dr. Feby terlebih dahulu. Dokter sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Samrabu Bangkalan, saya ingin meminta dokter untuk memberikan apa yang penting untuk kita cermati dan kita cerna bersama. Rakyat Bangkalan harus tahu semua tentang bagaimana gedung baru di RSUD Samrabu Bangkalan ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Saat ini Rumah Sakit Bangkalan sudah memiliki gedung baru, gedung 5 lantai, yang Januari kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Bupati, Bapak PJ Bupati, terkait penggunaan yang sudah berjalan saat ini. Gedung lantai 5 ini untuk lantai pertama memang sesuai peruntukannya, sesuai perencanaan di awal bahwa gedung lantai 5 ini untuk lantai 1 diisi oleh pori saraf. Kemudian selanjutnya nanti akan menyusul poli untuk pasien-pasien dengan kekhususan penyakit ginjal dan hipertensi karena kekhususan dokter. Jadi polinya dipisah juga gitu. Kemudian yang sudah berfungsi juga saat ini yaitu gedung rawat inap lantai 3 dengan kekhususan penyakit saraf. Tapi tidak menutup kemungkinan jika pasien banyak dan di ruang gedung lantai 3 itu ada space kosong, nanti pasien yang lain juga bisa untuk ada di gedung lantai 3 itu. Sementara untuk saat ini masih itu yang bisa difungsikan karena terkait SDM, terutama yang belum siap itu SDM karena kami baru selesai melakukan rekrutmen dan AAC selaku penyelenggara rekrutmen juga baru saja mengumumkan kemarin di hari Jumat jam 22.30. Jadi kami masih berproses untuk itu agar pemanfaatan gedung 5 lantai itu bisa berfungsi semuanya. Oke. Dari 5 lantai gedung tersebut di gedung baru ini dapat mengcover berapa pasien? Di gedung lantai 5 itu peruntukannya untuk intensive care unit seperti intensive care unit, jadi memuat 12 tempat tidur. Kemudian di lantai 4 ada perencanaannya nanti ke arah penyakit ginjal, itu 21 tempat tidur. Di lantai 3 existing saat ini yang sudah ada itu sama juga dengan lantai 4, 21 tempat tidur. Dan yang di lantai 2 itu perluasan gedung hemodialisa. Nah, saat ini kita masih proses persiapan untuk melakukan tender penyedia untuk HSO-nya nanti. Dan yang di bawah itu ada 5 ruangan poli yang saat ini masih nanti bisa dipakai untuk 2 macam poli. Gitu. Yang di bawah tidak ada tempat tidur? Tidak ada. Full untuk poli rawat jalan. 12, 21, 21, 42,
42 sama 54 ya, Nggih. total ya. 54. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Kalau Pak Rokib melihat dengan adanya gedung baru ini yang dapat mengcover 54 bed, ya, bagaimana tanggapan Pak Rokib? Tanggapan kami sebagai Ketua Komisi 4, alhamdulillah ini pertama kami bermitra dengan yang awal. Memang terkait di RSUD ini yang masalah memang terkait pelayanan. Dan masyarakat akan pernah puas. Namun kita sebelumnya berharap ke depan kita harus siap-siap mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat. Khususnya di gedung yang baru ini, ya sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat dan khususnya di bidang kesehatan ini. Namun kami berharap besar lagi untuk tahun 2025 ini ya, insya Allah ada kabar baik bahwa akan ada pembangunan baru di sebelahnya. Mungkin dengan adanya ini, kalau nggak salah saya pernah konfirmasi ke Dirut RSUD ini akan ada bangunan dua unit ya, hanya untuk bagi juga. Karena kami sebagai pengawas di sini, wakil masyarakat dan Bangkalan, kami ingin selalu bersinergi kepada pihak terkait dengan di RSUD ini selalu berkoordinasi terkait hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat Bangkalan. Oke, baik. Berarti Pak Rokib menilai dengan adanya gedung baru ini nanti diharapkan dapat menjawab bagaimana keluhan masyarakat terkait dengan bagaimana membludaknya pasien dan kekurangan ruangan begitu ya. Kalau dari Bapak Matahari sendiri, apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rokib, Pak? Terima kasih, Pak. Memang apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi itu ya saya sepakat. Karena selama ini membludaknya pasien itu juga kita membutuhkan ruang rawat inap yang sangat banyak. Sehingga pasien yang belum mendapatkan kamar itu kita layani sampai nunggu berjam-jam, itu kan salah satu faktor memang kekurangan kamar. Pada saat ada gedung baru ini, walaupun tidak maksimal, alhamdulillah menurut saya sudah bisa mengcover sebagian-sebagian yang belum dapat kamar itu. Kalau hanya dengan 54 bed itu memang kita sangat kurang banyak. Karena pembangunan gedung baru di RSUD ini atau di Samrabu ini saya ibaratkan sama dengan pelebaran jalan. Jadi pelebaran jalan itu begitu dilebarkan, itu mobilnya tambah full. Sehingga pada saat ini kita mekarkan kamar juga, orang yang mau nama ke sini itu tambah banyak. Jadi ada tambah juga. Entah ini apa ya, semacam takdir dari Allah yang mungkin begitu, gedungnya bertambah, penyakitnya bertambah, orang opname bertambah. Jadi kedepannya harapan saya dengan perencanaan 2 gedung itu segera dimaksimalkan aja bagaimana masyarakat yang mengalami ingin opname ini bisa terlayani sehingga keluhan itu minimal berkurang. Kalau kita mau mengatakan keluhan masyarakat itu untuk habis 100% itu kan tidak mungkin, namanya tingkat kepuasan pasti ada yang puas, pasti ada yang, tapi minimal dengan adanya gedung baru ini mengurangi hal-hal menjadi keluhan masyarakat itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bapak Lukman Hakim selaku Sekretaris dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Kalau menurut Pak Lukman Hakim bagaimana? Apakah juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Matahari dan Bapak Rokib? Kalau yang disampaikan dengan kakak-kakak saya itu saya sepakat. Katakan sejujurnya, Pak. Ya. Sepakat beneran atau tidak atau bagaimana? Belum menambahkan pelayanan yang dari UGD itu ya, kita kan 1 hari itu 24 jam. Oke. Kemarin kita udah podcast, kenapa pelayanan maksimal yang dilakukan di UGD itu berapa jam? Kemarin kita dapat jawaban 6 jam. Padahal Permenkes nomor 4 di tahun 2018 itu maksimal 3 jam. 3 jam? Ketika kita satu hari melayani 6 jam, berarti kita cuma meng-cover 4 orang. Oke. Nah itu ya, akhirnya apa? Membludak di luar. Nah kita ubah pelayanan maksimal di UGD itu sesuai dengan SOP-nya, 3 jam harus terlaksana. Oke. Apalagi dengan tambahan kamar dan menjadi permasalahan masyarakat kemarin itu, ini merupakan terobosan yang sangat besar. Ini baru terjadi di Bangkalan dan ini bisa
membuka permasalahan-permasalahan yang kemarin yang meludaknya ada di UGD. Permasalahan yang kedua, kemarin saya ada permasalahan juga, masalah di Puskesmas. Puskesmas kota itu dari aturan kementerian itu tidak ada yang namanya kamar inap. Dari kementerian memang aturannya tidak ada kamar inap. Sedangkan peraturan Permen yang baru dari Permen Kesehatan itu, ya, ketika permasalahan penyakit yang tidak berbahaya itu harus dilaksanakan di Puskesmas. Dan di Puskesmas itu tidak ada kamar inap. Jadi apakah ini akan sinkron? Ketika ada permasalahan umpama yang muntah kan harus rawat inap. Satu-satunya jalan harus lari ke rumah sakit. Walaupun itu tidak di-cover BPJS dan itu harus ter-cover oleh rumah sakit ini karena di sana tidak ada kamar inapnya. Memang aturan dari kementerian ketika Puskesmas kota itu tidak ada rawat inap. Satu-satunya jalan memang ada di sini. Sedangkan di satu sisi kita peraturan ya, masalah penyakit yang tidak tercover itu sekitar 140 penyakit itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit. Itu jalan keluarnya gimana? Apakah tetap akan tercover di sini? Oke, baik. Saya sudah menangkap. Terima kasih Pak Lukman Hakim, ini menarik sekali. Ini yang bisa menjawab bukan saya ini, Bu. Ini Dr. Feby ini. Jadi tadi disampaikan bahwa sesuai SOP ya, begitu Pak Lukman ya, pelayanan di IGD itu seharusnya 3 jam itu sudah selesai dan dipindah ke ruangan. Sebetulnya bagaimana, Bu? Sering juga kita temui lebih dari 3 jam, bahkan 24 jam tuh di IGD itu. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Menarik ini. Jadi begini, terkait pelayanan IGD yang terlalu lama ya mungkin ya. Nah, itu sebenarnya juga banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, terkait perencanaan terapi yang harus selesai di IGD. Begitu. Jadi contoh pasien itu misalnya datang dengan keluhan A, nanti dengan setelah dianalisa oleh dokter, pemeriksaan dan lain-lain, dan juga membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, itu kan perlu dianalisa lagi oleh dokter penanggung jawab. Istilahnya kalau bahasa kami itu DPJP, dokter penanggung jawab gitu ya. Itu membutuhkan waktu, kalau di SOP kami itu insya Allah sekitar 2 jaman. 2 jam. Jadi pasien itu siap untuk ditransfer ke ruangan. Tapi kasus ini tidak bisa disamaratakan gitu. Ada case-case tertentu yang memang pasien ini harus menunggu stabil dulu baru dipindahkan ke ruangan rawat inap. Walaupun lebih dari 3 jam. Walaupun lebih dari 6 jam sekalipun, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan case jumlah pasien kunjungan IGD yang begitu banyak. Dan datangnya itu bukan satu selesai, ada lagi satu enggak. Itu datangnya itu kalau bahasanya itu brul begitu. Jadi saya kalau memonef teman-teman dokter UGD itu kadang sampai numpuk kertas-kertasnya mereka itu. Jadi satu dokter kadang itu harus berkonsentrasi 5 sampai 8 case yang dia harus konsentrasi penuh. Begitu. Jadi itu kan membutuhkan waktu juga. Kemudian kadang itu pasien itu belum memahami case-case mana yang harus kita kerjakan duluan. Mana yang darurat, mana yang tidak, begitu ya. Walaupun di P1 kami itu sudah di kotak pisah. P1 ini yang merah itu kan sudah dipisah. Jadi dokternya, perawatnya sudah ada di situ. Jadi nggak akan campur-campur gitu. Kecuali emang di P1 udah ada pasien, baru teman-teman P1 pergi ke P2 ataupun P3 kayak begitu. Jadi hal-hal yang dinamis, yang tidak stuck begitu di IGD itu, jadi bisa membuat waktu tunggu pasien itu ya tidak kalau ini nggak harus yang mutlak SOP kami 2 jam gitu, nggak begitu. Ada klasifikasi tertentu nggak, Dok? Maksudnya ini yang parah, ini yang tidak, ini yang harus segera dipindah. Ada, dan itu teman-teman IGD yang paham. Bagaimana cara pihak rumah sakit untuk menjelaskan hal itu semua terhadap pasien? Adakah langkah-langkah? Ada KIE. Jadi keluarga pasien nanti KIE itu istilahnya diedukasi begitu. Pasiennya masih menunggu ini kayak gitu. Seharusnya teman-teman itu bekerjanya itu begitu.
Oke, baik. Jadi kadang kan itu kalau IGD lagi penuh banget, pernah satu hari bisa 100 lebih itu, kadang IGD itu dari pagi sampai malam itu sampai TAP 3. Oke. Jadi TAP 3 itu bukan maksudnya bednya itu jejer 3 yang di tengah itu gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik. Kenyataannya gitu. Terus kami juga menambahkan, harus melanjutkan dari Pak Lukman tadi, izin menambahkan mungkin terkait hal-hal yang tidak gawat dan tidak darurat ini yang perlu diedukasi juga ke masyarakat. Jadi emang itu bukan di rumah sakit tempatnya begitu. Jadi kami mulai awal bulan kemarin kami sudah beberapa kali mengedukasi pasien terkait bagaimana kasus gawat dan darurat ini yang perlu dipahami semua oleh masyarakat begitu, bahwa bukan semuanya harus datang ke rumah sakit, bukan. Dan itu juga bisa jadi mengurangi jumlah kunjungan nanti ke kami kayak gitu, karena peraturan BPJS yang diperkuat oleh Kementerian Kesehatan bahwa penyakit yang gawat dan darurat itu saja yang ada di rumah sakit. Jadi bukan orang batuk flu apa gitu yang harus dikerjakan oleh kami, bukan. Itu sudah ranahnya puskesmas, melanjutkan dari yang Pak Lukman tadi. Tapi jalan keluarnya gimana? Umpamanya kayak permasalahan kemarin itu Muntafir, ketika di puskesmas yang baru itu memang tidak ada kamar inap, sedangkan dia harus menginap. Satu-satunya jalan kan memang harus ke sini, walaupun itu tidak masuk kategori. Karena aturan di puskesmas kota itu tidak ada yang namanya kamar inap. Tapi existing sekarang kan ada, Bapak. Tidak ada kamar inapnya. Yang baru itu yang... Iya, yang baru, yang lama kan masih jalan itu. Tidak ada. Memang aturan dari kementerian, memang puskesmas kota itu tidak ada kamar inap karena berdekatan dengan rumah sakit. Nah, kalau yang di jauh-jauh ada kamar inapnya semua. Memang aturan dari kementerian seperti itu. Oke, baik. Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut. Iya, mungkin sekarang kita lebih fokus terhadap bagaimana optimalisasi pelayanan di gedung baru ini. Saya akan masuk terhadap bagaimana pelayanan di IGD terlebih dahulu karena ini berefek terhadap bagaimana pelayanan di gedung baru. Saya ingin ke Bapak Son Haji sekarang. Kalau Bapak Son Haji bagaimana melihat pelayanan di IGD, Pak? Di IGD? Ya. Karena ini akan berefek terhadap pelayanan di gedung baru juga. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya izin pimpinan terlebih ketua Komisi 4. Saya telah sangat menghargai dan apa yang telah dilakukan oleh RSUD terkait semuanya. Senyampan kita ini sudah ketemu antara dari rumah sakit diwakili oleh ibu yang berkepentingan terkait ini di UGD ini. Kalau dikatakan terlambat ya terlambat, namanya pasien itu sangat membludak terlebih dari kecamatan yang memang dirujuk ke RSUD tentunya sangat membutuhkan kecepatan dan taktis terkait semuanya. Meski di situ ada SUP, kita tidak lepas dari edukasi yang telah disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Ini tugas semuanya, mengedukasi pasien terlebih yang di tingkat kecamatan, harus memberikan pandangan bahwa tidak seharusnya yang pasti masuk ke UGD ini dipilah mana yang harus diprioritaskan untuk segala ada tindakan gitu. Okay. Nah ini perlunya edukasi. Okay. Ini ranah-ranah semuanya, artinya bukan ranah Pak Direktur sama lembaga ini, tidak. Semuanya sangat berperan aktif untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, lebih terhadap keluarga pasien untuk memberikan pemahaman. Oke, baik. Terkait dengan pencerahan terhadap masyarakat begitu ya Pak. Untuk pelayanan di IGD sendiri bagaimana Pak Son Haji melihat? Kalau saya melihat karena memang semakin hari atau semakin minggu bulan ada peningkatan gitu ya. Karena kita selaku mitra gitu ya tentunya tidak sekedar mengawasi, melainkan teman-teman semuanya melalui unsur pimpinan ke kita ini sering semuanya belusukan dan itu ada peningkatan. Peningkatannya di bidang apa? Di bagian apa? Pelayanan memang. Oke. Hanya saja alangkah eloknya terkadang yang di IGD sudah layak kita mendesak untuk segera teratasi. Nah ini yang menjadi problem terkadang. Sama-sama capek gitu ya. Yang sakit ingin segera sembuh. Yang di IGD kan sudah melayani banyak orang, banyak pasien. Ini perlu pertimbangan juga gitu ya. Oke. Mohon kesabarannya juga ada di situ, ada etika birokrasi dan semuanya. Jadi tingkat kepahaman kita terhadap pasien juga terhadap semuanya ini perlu ditingkatkan gitu.
Oke. Bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat agar pelayanannya ini dapat tersampaikan dengan baik begitu ya. Tidak pas sakit flu batuk langsung ke rumah sakit, langsung masuk IGD begitu ya Pak Sonaji. Kan tidak. Saya hanya pernah rapat hari ini kan sering goyang dengan Komisi 4 ini. Bedanya dengan dokter-dokter yang lain kalau di RSUD ini, kalau di kita ini kan enggak disuntik malah bismillah dulu. Ini mungkin jadi perangsang untuk segera sembuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Haji. Yang kemudian saya sekarang ingin ke Bapak Moh Islahuddin ya. Sebagai legislator sudah barang pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mendengar bagaimana keluh kesah dari masyarakat begitu Pak Udin ya. Kalau Pak Udin sendiri bagaimana mendengarkan keluh kesah keluhan masyarakat terkait RSUD Samrabu Bangkalan dengan adanya IGD yang membludak dan juga gedung baru ini? Adakah keluhan-keluhan yang perlu disampaikan, Pak? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau keluhannya dari masyarakat kebanyakan yang nggak utama. Jadi mereka ada di lorong-lorong. Jadi seperti itu keluhannya dari masyarakat. Tapi sama saya sampaikan nanti kan ada penambahan gedung gitu, agar bersabar. Selain terkait dengan kamar, ada lain hal yang perlu disampaikan? Sudah. Pelayanan mungkin? Pelayanan terkait pasien, pengecekan ke pasien itu kalau bisa dicek secara betul-betul. Karena kemarin pernah ada pasien yang baru selesai operasi tuh, jadi ada masalah, Mas. Jadi baru selesai operasi tapi disuruh kembali, disuruh pulang gitu. Jadi dicek lagi ternyata salah kamar. Di RSUD Samrabu? Ya, salah diagnosa kamar. Seperti itu. Tapi sekarang sudah tertangani? Sudah tertangani. Oke, baik. Karena itu perawatnya baru, jadi dia tidak paham terkait itu. Makanya perlu didampingi dengan yang senior kan. Nanti perlu saya wawancara itu perawat yang baru itu. Begitu Pak Udin ya. Ada 2 poin yang saya tangkap dari Pak Udin. Yang pertama terkait dengan pelayanan kamar ya yang membludak sampai di lorong-lorong. Yang kedua pengecekan secara berkala begitu ya dari perawat. Yang kemudian saya ingin ke Bapak Ahmad Khulaifi. Kalau menurut Anda sebagai legislator, apa keluhan-keluhan yang penting untuk didengarkan oleh RSUD Samrabu Bangkalan dan juga masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih. Maaf kepada pimpinan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan terus alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan karena kenapa saya bisa langsung bertemu dengan Bapak Petrus. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya saya ini melihat jenengan di media sosial. Saya jadi terharu ini. Dan Masya Allah luar biasa Bapak pimpinan, beliau sangat energik ya. Baik, jadi selama ini saya mencermati Bapak Petrus dan alhamdulillah secara overall, jadi perkembangan yang ada di rumah sakit ini sudah sangat signifikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Salah satunya dengan adanya pembangunan gedung baru yang nantinya akan beroperasional. Nah, ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa yang bisa menambah volume kamar yang awalnya kurang dan sekarang bisa menjadi bertambah. Dan saya mengapresiasi atas Rumah Sakit RSUD Samrabu ini, terutama kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Farhad Suryaningrat ya. Insya Allah beliau sangat membantu terhadap pembangunan yang ada di RSUD ini. Jadi harapan saya ke depan RSUD Samrabu ini bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dari sisi pelayanan dan mungkin inovasi-inovasi agar
bisa lebih maju lagi ke depannya gitu. Dan Oke. tentunya ini untuk masyarakat Bangkalan juga. Oke, baik. Keluhan-keluhan dari masyarakat yang saya maksud tadi, adakah keluhan-keluhan? Sementara ini yang saya dapat dari masyarakat ya sama seperti kawan-kawan ini ya IGD ini yang terlalu mungkin lama ya Pak ya, lama yang tadi disebutkan Lukman. Ya memang saya menyadari itu semua karena selama ini kan masih ada proses pembangunan di gedung 5, otomatis kan kekurangan kamar gitu Pak. Mungkin dengan adanya gedung baru nanti, nah ini bisa setidaknya lebih cepat lagi untuk Oke. pelayanan yang ada di GD. Oke, sama berarti ya dengan apa yang disampaikan oleh yang lain, bahwa poinnya adalah bagaimana ruangan dan juga bed begitu ya. Ini yang menjadi persoalan yang pertama. Yang kedua soal pelayanan tadi, controlling dan yang lain sebagainya. Sekarang saya ingin ke Bapak Rokib selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Setelah itu nanti saya ingin bertanya lagi kepada Dr. Febia. Saya ingin ke Pak Rokib terlebih dahulu. Bagaimana Pak Rokib mencermati gedung baru ini, apa sih yang seharusnya diprioritaskan, dilakukan, dan dicermati tentunya oleh RSUD Samrabu Bangkalan untuk bagaimana pelayanan di RSUD Samrabu Bangkalan di gedung baru ini nanti optimal, Pak? Terima kasih atas waktunya. Terus pertama ya karena di RSUD kan menyangkut selalu pelayanan. Ya harus disempurnakan itu ya. Pertama juga perbaikan SDM yang lebih profesional lagi lah. Itu yang mungkin yang sangat mendukung di situ kan. Terkait penanganan tadi apa? Ini menyangkut pelayanan yang IGD gawat darurat itu, bahkan nanti saya untuk pertanyaan ke dokter, dengan adanya pasien-pasien itu kan 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya itu kan kategori penyakitnya ada yang berat, agak ringan. Itu apakah sesuai nomor antrian apa yang gawat dulu yang dilayani, ini nanti kami ingin mempertanyakan. Bahkan itu saya pertama bersama bahwa yang memang gawat, lebih gawat itu datang agak belakangan, apa yang didahulukan, nah itu kan itu proses pelayanan ya, ini bahan koreksi ini ya kan. Jangan pas kemudian udah kelemak gini kan, ditaruh paling belakang kan begitu kan? Masih yang sudah kan duluan agak berbahaya lah. Oke. Terkait gedung yang baru ini ya, kami sebagai pengawas ya mempunyai semangat lagi untuk bersosialisasi ke masyarakat dan Bangkalan ini bahwa kami berkuar-kuar maaf. Nanti alhamdulillah nanti ke depan insya Allah ada gedung baru, kamar tidak penambahan kamar, pelayanannya akan lebih maksimal lagi kan gitu. Karena kita juga mempunyai kewajiban untuk bersinergi dengan dinas terkait, bukan kita mengkoreksi terus, tapi harus mengembang inisiatif atau ide-ide di mana pelayanan di SOD lebih maksimal lagi. Saya rasa kalau terkait pelayanan akan pernah sempurna, Mas Badrus. Cuman dengan adanya diinovasi, dievaluasi, selama ini dari tahun-tahun yang dulu ke sekarang kan agak membaik lah. Bukan baik, cuman agak membaik kan. Keluar masyarakat dengan adanya wakil-wakil kita ini agak tertangani karena kita intens komunikasinya sama dinas-dinas terkait di RSUD Bangkalan. Oke. Dan kalau kita untuk dengan adanya gedung baru lagi ini, itu semakin terjawab lagi nanti gitu loh. Makanya Mas Badrus juga sebagai presenter juga kami menginginkan inisiatif baru kita. Ya, kita itu kasih masukan lah. Bahwa begini Pak DPR gini. Ini masyarakat banyak gini. Nanti kita gitu mungkin banyak bahan untuk mengevaluasi duduk bareng sama dinas terkait di RSUD. Oke. Dan kalau kita lihat Dirut RSUD Samrabu Bangkalan ini kalau kita lihat bukan dirut yang anti kritik tuh Pak Rukun. Iya, selalu mengingat. Dia open tuh. Ya, ayo kritik saya, laporin aja di kontak pengaduan kan begitu kan? Saya sangat apresiasi gitu. Dan sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Direktur.
Ya. Bukan siap dikritik kan. Siap dikritik. Kemarin juga saya sampaikan, Pak Dirut, jangan menyesal loh kalau mempercayai saya sebagai presenter, saya akan tanya sebebas dan sekritis mungkin. Wah, siap katanya. Ini menarik sekali. Saya ingin ke Dr. Feby. Apakah penanganan di IGD tersebut sesuai nomor antrian atau tidak? Misalkan ini gawat darurat banget nih, tapi datang antriannya di nomor terakhir. Apakah didahulukan, apa ditunggu dan mendahulukan yang mendaftar yang lebih awal atau bagaimana? Pertanyaan dari Pak Rokib tadi. Silakan. Jadi begini, kalau di IGD itu sudah ada panduannya ya, sudah ada ini. Jadi itu kan dibedakan P1, P2, P3. Oke. Jadi P1 itu berwarna merah, P2 berwarna kuning, dan P3 itu warna hijau. P3 tetap warna hijau. Iya, P3 warna hijau gitu nih Bapak. Nah, untuk kasus gawat darurat mengancam nyawa itu memang ada di P1. Jadi walaupun orangnya datang belakangan, ya penanganannya lebih dahulu daripada pasien-pasien yang ada di P2 sesak dikasih oksigen, kan sebenarnya pasien itu sudah tertangani begitu ya. Jadi daripada pasien-pasien yang kadang cuman datang panas, tidak ada gejala sesak atau apa, kan ada di P3 gitu misalnya. Pasiennya masih bisa duduk, bisa makan dengan enak, nah, kadang kan ada di P3. Jadi penanganannya jauh berbeda dengan yang di poli, yang sesuai nomor antrian, apa kayak gitu, bukan. Kalau di IGD nggak seperti itu. Dan itu yang mengetahui itu memang teman-teman yang ada petugas di dalam IGD gitu. Jadi memang yang namanya pelayanan itu memang setuju dengan Bapak Ketua Komisi 4 tadi, berbenahnya itu tidak boleh berhenti. Jadi di mana-mana harus terus-menerus, memang tidak ada pelayanan yang sempurna, tapi kita memperbaharui, monitoring evaluasi itu perlu terus dilakukan gitu. Jadi itulah pelayanan. Jadi dalam hal apapun itu menurut saya emang pelayanan itu sejatinya emang seperti itu, bukan yang stuck. Oh ini udah bagus-bagus, enggak. Walaupun sudah dapat, kan kita itu sering mengevaluasi terkait keluhan, terkait kadang mungkin Google review pasien yang bintang 5, itu kami juga kami juga kami juga mengevaluasi itu semua. Tapi bukan berarti dengan bintang 5 kami berhenti evaluasi, enggak. Tapi itu terus, memang terus. Nggak pernah berhenti kami mengevaluasi pelayanan di rumah sakit ini secara keseluruhan. Gitu. Baik dokter. Jadi mana yang darurat itu yang didahulukan. Betul. Begitu ya. Dan sedikit saya ingin ke Bapak Mathari. Secara singkat mungkin Bapak Mathari, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan terkait dengan RSUD Samrabu Bangkalan dengan adanya gedung baru ini, Pak? Terima kasih Mas Firdaus. Sesuatu yang baru ini memang menjadi problem plus minus. Plusnya kita dengan adanya gedung baru ini, kita akan bersemangat lagi bahwa kita berandai-andai pasien yang membeludak tidak mendapatkan kamar ini akan tertangani. Itu satu. Itu. Yang nomor 2, minusnya di masyarakat. Pada saat kita ini masyarakat itu, pasien dalam hal ini itu tidak dapat kamar, dikira gedung yang baru ini digunakan untuk apa. Jadi dengan kondisi yang saling bertolak belakang ini, ya memang itu dampak daripada sebuah hal yang baru yang harus kita edukasi ke masyarakat adalah beberapa yang seperti disampaikan sebelum-sebelumnya mengenai kategori masyarakat sakit yang harus tertangani di RSUD ini, sakit apa saja dan penyakit apa yang harus di puskesmas dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ke masyarakat itu kita beri edukasi bahwa dengan membeludaknya pasien seperti saat ini, kita ya dengan cara kita lah kepada konstituen kita atau pasien-pasien kita bahwa biar mengerti apa yang ada kondisi di RSUD. Tentu saja diimbangi dengan langkah-langkah edukasi yang diberikan oleh pihak dari rumah sakit sendiri kepada setiap pasien. Yang terakhir ini harapan daripada saya seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi, walaupun di IGD itu SUP-nya 3 jam harus pindah kamar, jadi ke depan ini walaupun 3 jam kalau memang ada pasien tidak harus pindah kamar dan perlu ditangani di sana, ya jangan dipindah dulu sebelum
ini memenuhi klasifikasi untuk sembuh gitu. Di IGD begitu Di ya. IGD. Jadi walaupun melanggar SOP karena ini berhubungan dengan nyawa, saya rasa ada masalah itu. Daripada SOP diikuti 3 jam masuk kamar meninggal itu, Itu jadi masalah nanti ya Pak Matahari ya. Bahkan banyak pasien yang sering menelpon saya itu begitu nyampe IGD ini meninggal. Ini sudah takdir. Jadi SOP-nya itu tidak sampai. Kalau nyampe meninggal. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Hari. Sedikit sebagai closing statement mungkin ya, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Bangkalan dan juga seluruh bagaimana di RSUD Samrabu Bangkalan ini. Pak Lukman silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, dalam kekurangan penanganan di UGD itu mungkin karena kekurangan perawat. Tapi kemarin itu kita sudah ada pengangkatan RSUD itu 50 perawat ya. Tapi perlu dilakukan pemasukan lagi kepada hidupnya bahwa perawat yang bekerja ini di sini ini adalah sebuah pengabdian. Ya, bukan sebuah pekerjaan yang dijadikan beban. Ketika itu ditanamkan di jiwa perawat itu pengabdian, maka ketika melayani masyarakat pasti dengan senyuman. Walaupun secapek apapun itu tugas mereka. Mereka tidak boleh mengeluh dengan pekerjaan mereka. Ketika mereka sudah merawat, udah bekerja di sini, mereka harus menanggung resikonya, bebannya, pekerjaan seberat apapun mereka harus senyum kepada masyarakat. Yang kedua, di rumah sakit ini ya, dengan membludaknya pasien kemarin kita dengan adanya demo audiensi apa semuanya, ini masalah pelayanan. Dari 30 tahun kemarin dari Rabu yang dikeluhkan oleh masyarakat, demo audiensi adalah masalah pelayanan. Tidak pernah ada tindakan tegas dari rumah sakit kepada perawat yang tidak sesuai dengan SOP. Banyak dari aktivis-aktivis itu mengeluhkan pelayanan seperti ini, seperti itu, tapi tidak ada tindakan. Saya ingin ke depannya bagi direktur itu ada terapi yang sangat keras. Ketika ada keluhan dari masyarakat, pelayanan di sini atas nama si A itu diadukan sampai 2 kali, itu harus ada pemberhentian. Kenapa? Karena masih banyak perawat di luar sana yang ingin mengabdi untuk masyarakat. Ya, seperti itu. Harus ada tindakan tegas atau subterapi biar masyarakat ini ya tidak berpikiran seperti itu. Ketidakpercayaan kepada rumah sakit biar akan luntur. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lukman ya. Kalau soal tadi saya bukan membela Dirut RSUD Pak, tapi saya dengar beberapa kali yang nakal-nakal perawat ini langsung disilang, ditempatkan di tempat yang lebih ini, ataupun dipecat. Nah, benar atau tidaknya nanti bisa dikonfirmasi ya. Begitu teman-teman semuanya. Sedikit satu kata, saya ingin satu kata dari Bapak Son Haji untuk RSUD Samrabu Bangkalan, apa Pak? Tingkatkan pelayanan, jadi aja. Oke, dari Bapak Levi. Semoga ke depan RSUD menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, dari Pak Udin. Semangat ya Pak. Dari dokter, apa sebagai closing statement, dokter silakan. Terima kasih. Mungkin memang saya sampaikan tadi pelayanan itu tidak akan ada habisnya. Begitu. Memang Bapak Direktur membuka layanan pengaduan, itu memang betul-betul kami evaluasi betul terkait itu. Bukan berarti WA pengaduan itu hanya dibiarkan begitu saja, enggak. Di situ juga dianalisa oleh direksi sampai dengan pimpinan di instalasi ruangan, begitu. Jadi pengaduan itu memang betul-betul kami jadikan evaluasi untuk kinerja teman-teman keperawatan dan juga teman-teman dokter, seluruh elemen yang ada di rumah sakit ini, gitu. Jadi kalau memang ada keluhan ataupun ada yang janggal dari masyarakat, mungkin bisa disampaikan di WA pengaduan, karena WA pengaduan itu bukan hanya sekedar WA begitu saja, bukan, tapi kami memang dari direksi sampai ke pimpinan unit itu investigasi semuanya jika ada pengaduan. Itu aja sih. Yang jelas jangan ngadu soal harga misalkan telur lara. Iya, maksudnya itu pengaduan terkait pelayanan di rumah sakit. Gitu. Ini ngadunya ke Pak Rukib gak apa-apa kan? Closing statement sebagai pemungkas Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Silakan Pak Rukib. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini sangat luar biasa. Apalagi di sini dihadiri oleh seorang pasien corona.
Saya terharu nanti terbang saya. Rasa bangkit juga, kita itu bangkit hatinya. Saya rasa sudah dibahas banyak tadi ya, kita tinggal apa langkah-langkah ke depan yang perlu diperbaiki. Namun ada satu catatan dari kami, namanya pelayanan itu kan harus identik dengan apa ya, menambah senyum, smile, itu selalu harus kan itu diperjuangkan juga. Karena seorang pelayan itu kalau saya sampaikan bahasa Maduranya itu kalau ada omongan dari yang kurang enak kan meredeng juga kan gitu. Nah itu harus diperangi hatinya, harus senyum terus gitulah. Namanya pengabdian kan gitu. Mungkin sebenarnya hatinya mangkel kan, orang pelayan dimarahi sama pasien. Nah, disitulah perjuangan yang harus ditingkatkan terus. Gitu. Baik. Itu kata-kata kunci dari saya. Oke. Insya Allah yang seorang sakit itu kan kalau senyum dimarahi tetap senyumin itu akan lebih membangkitkan untuk kesembuhan. Kalaupun hatinya nyeroteng ya, Pak. Harus tetaplah senyuman. Oke, baik. Itu yang susah kan, memang proteinnya yang susah kan. Seperti senyuman politisi. Karena ini kalau pelayan identik dengan senyuman. Oke. Ya. Oke. Baik, pesan terakhir dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan kepada seluruh perawat ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon apabila melayani pasien, seperti apapun gejolak hatinya, seperti apapun capeknya, tetaplah senyum dan ramah. Perkara nanti di belakang pintu sudah tidak kelihatan oleh pasiennya, marah-marah sedikit di belakang nggak apa-apa ya? Oh. Oke, baik. Terima kasih. Warga Bangkalan, ini kabar bahagia, kabar baik bagi kita semua. Semoga dengan adanya gedung baru ini dapat mengurai persoalan-persoalan yang menjadi keluhan di masyarakat, dapat menjadikan satu pelayanan yang lebih prima, lebih optimal lagi untuk melayani masyarakat Bangkalan yang berobat di RSUD Samrabu Bangkalan, dan bersama-sama kita mengawal bagaimana RSUD Samrabu Bangkalan ini lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Legislatif siap terus mengawal, Ji? Siap. Luar biasa, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rokib dan seluruh anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Feby, dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bangkalan yang menonton video ini. Sampai jumpa di Hai Podcast berikutnya. Saya Badrus Bangkit pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.